Din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jangan lupa di rename Zoom ID-nya, teman-teman ya. Di name dan juga namanya biar kelihatan gitu. Biar nanti kalau presensinya gampang. Dan juga tolong perhatikan teman-teman. Jadi hari ini kita mengundang seorang tamu yang luar biasa, seorang pembicara yang luar biasa. Insya Allah beliau sudah hadir di sini. Nah, sembari beliau mempersiapkan diri, teman-teman. Jadi akan saya sampaikan profil beliau, profil singkat beliau. Nah, jadi beliau adalah Bapak Ahmad Fitrianto, teman-teman. Beliau beliau asli Bangka, teman-teman. Jadi di sini ada yang dari Bangka, teman-teman, dari Bangka Belitung. Nah, Saya, kemudian Pak. beliau uh, luar biasa. Jadi beliau satu angkatan dengan saya, teman-teman. Jadi beliau angkatan 2006 dan kemudian beliau lulus apoteker tahun 2012. Nah, kemudian beliau menjadi staf validasi. Nah, di PT Sanbe Pharma, kemudian beliau tahun 2014, nah beliau menjadi koordinator ya, koordinator validasi. Untuk selanjutnya menjadi tahun 2018 beliau menjadi eh, production manager di PT Sanbe Pharma juga di bagian penisilin. Kemudian tahun 2021 beliau menjadi production manager di Cephalosporin ya. Jadi cephalosporin sebenarnya golongan penisilin sama golongannya dengan penisilin itu dinamakan beta lactam, teman-teman. Nah, untuk kemudian selanjutnya dari tahun 2021 sampai 2026 beliau dipromosikan menjadi plant manager. Jadi plant manager itu ya sebenarnya kepala pabrik lah, teman-teman, di daerah Cimareme. Apa Cimareme atau Cimareme? Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan sekarang, alhamdulillah, beliau mulai tahun ini, mungkin baru bulan lalu, beliau dipercaya eh, menjadi Business Head Unit ya di PT Burmelen Enzyme (PTBI), di mana ini merupakan perusahaan multinasional, teman-teman, merupakan joint venture antara Indonesia dengan eh, Enzybel International Belgia. Jadi ini perusahaannya multinasional, masya Allah. Dan dari beliau nanti kita akan banyak belajar apa sih sebenarnya peran peran apoteker di industri. Nah, kalau sebelumnya beliau kan di industri farmasi ya. Nah, sekarang beliau mulai masuk di industri makanan. Jadi kita belajar. Seperti sudah saya sampaikan bahwa farmasi itu lengkap, teman-teman, luas. Jadi tidak hanya obat, tapi juga makanan. Nah, nanti kalau kita teman-teman mau, nanti kita akan undang alumni-alumni kita yang sudah sukses di bidang kosmetik. Nah, bisa juga atau sebenarnya menarik juga nanti ketika kita bicara terkait veteriner atau terkait hewan. Nah, itu menarik dan mungkin tanpa berpanjang lagi ya. Assalamualaikum Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, ini sebenarnya saya agak agak kalau kalau bahasa Jawa wah gue manggil beliau Pak Ian ya. Karena saya dengan beliau nih biasanya brabro ente aneh. Nah, karena beliau nimnya berurutan kan saya, teman-teman. Ya, jadi luar biasanya. Jadi makanya teman-teman kalau ada yang perbanyaklah relasi karena kita tidak tahu dari mana nanti kalau bahasanya kita nggak tahu siapa nanti yang akan memberi kita syafaat ya. Nah, syafaat itu bisa syafaat dunia dan juga syafaat akhirat. Nah, ini luar biasa ini. Oke, bagaimana kabarnya Pak Ian? Wah, luar biasa Pak Ian. Iya, suara saya terdengar jelas nggak? Ada feedback nggak? Nggak aman, aman. Aman ya? Aman. Oke. Saya pakai Oke, dua device soalnya takutnya feedbacknya. nggak aman, insya Allah. Oke, teman-teman. Nah, untuk sebelum Pak Ian mungkin sharing ya, ini kita formalnya sharing aja teman-teman. Jadi mohon teman-teman untuk pay attention dan bahkan mungkin mencatat hal-hal yang penting karena nanti pekan depan untuk evaluasi kalau dari saya nanti akan ada kuis. Yang kuisnya nanti akan saya ambil dari pertemuan ini. Jadi dan juga saya tidak akan eh, memberikan kunci jawabannya. Nah, kalau dikunci jawabannya kan kalian sudah bisa jawab ya, gampang. Nah, jadi nanti kunci jawabannya baru akan saya masukkan ketika nanti untuk menilainya aja. Jadi untuk teman-teman hasilnya mohon
diperhatikan, dicatat kalau perlu, karena perlu harus ya. Jadi catat hal-hal yang penting. Kemudian nanti insya Allah kalau video kuliah pakar pada siang hari ini juga akan share-share di Zoom. Bahkan kalau teman-teman ngerjain kuis nanti selama 10 menit di Zoom kan kelamaan ya. Ini harus harus dipercepat-percepat kan nanti lama yang buang waktu ya. Makanya mana mohon diperhatikan, kemudian jangan lupa turn on kamera dan juga nanti tolong harap memperhatikan pemaparan dari Pak Yan. Oke, untuk Pak Yan, waktu dipersilahkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Minggu ya. Ya, saya setting dulu. Nggak apa-apa Pak Yan. Ini yang kita namakan adegan dewasa. Apalagi nakes kan nggak Ya, ada ya, waktu libur ya. ya, biar mereka Ya. berjalan. Silakan Pak Yan. Baik, selamat pagi semuanya. Hari Minggu ini mohon maaf ya, kemarin sempat terpending jadi mundur di hari ini bisanya. Ini masa-masa yang cukup luar biasa ya bagi saya pribadi di dalam agenda ini. Dan alhamdulillah masih berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya ini dengan adik-adik semuanya. Saya merasa sangat apa namanya bahagia ya, happy ya, tersanjung dengan kepercayaan ini. Kalau ada feedback suara saya, Pak Ardi mohon di apa disampaikan ya. Saya mulai share screen. Sebelum ke sana, saya share dulu ya materinya. Ntar dulu. Oke. Terlihat Bapak Ade dan teman-teman Belum, sedang loading Pak Yan. loadingnya. Oke. Oke, sambung Pak Terlihat Yan. ya? Sudah, sudah. Oh, ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih atas perkenalannya Pak Ardi dan rekan-rekan semuanya. Em, Hari ini ya kita ngobrol ya mengenai eh, ya industri yang berkhusus berkenaan dengan validation ya. Kebetulan saya memang lulus tahun 2012 ya. Saya lahir langsung masuk ke dalam departemen validasi ya. Saya interview dengan atasan pertama saya dulu namanya Pak Hakim sebagai validation manager pada saat itu tahun 2012. Eh, Ya, qadarullah mungkin mungkin pada saat itu yang kosong eh, pada saat itu validation staffnya kosong pada saat itu ya. Jadi saya sempat juga diajukan ke dalam apa namanya area produksi pada saat itu ternyata mungkin ya tadi ya, qadarullah masuknya ke dalam validation departemen 2012. Nah, eh, em, sampai dengan kurang lebih tahun 2014 ya 2014-an itu pertengahan saya eh, berada di Departemen Validasi hingga terakhir saya dipromosikan sebagai eh, koordinator validation ya validation koordinator menghandle semua operation validation pada saat itu ya semua aktivitasnya saya diminta untuk melakukan manajemen manajerial di sana termasuk setiap ada audit juga pasti kami yang paling depan ya. Oke, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi, saya di farmasi kurang lebih hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Sorry, 12 sampai 13 tahun lah. Barusan saya juga baru moving ini ke food ya. Food, tapi di dalam food itu aspek farmasinya masih banyak karena uh, di company yang sebelumnya kan saya memang di pharmaceutical pure, jadi memang aspek farmasi pembuatan obat itu dari awal hingga akhir. Ya, bedanya kita beli raw material itu dari luar negeri. Ya, kita impor, impor ke China, India, gitu ya. Uh, Banyak impor. Nah,
Saya sekarang diamanahi sebagai business unit head. Ini eh, lebih kompleks lagi dibandingkan kepala pabrik ya, karena menghandle semuanya. Nanti saya ceritakan ya. Jadi memang ini salah satu teman-teman yang masuk di farmasi, yang alhamdulillah kalian sudah eh, ditakdirkan juga berada di pintu gerbang farmasi ya. Disiplin ilmu pekerjaannya itu luar biasa gitu ya. Luar biasa. Mungkin nanti ini juga menjadi eh, salah satu insight buat kampus ya Pak Ardi ya. Karena di saat ini juga saya menghandle yang namanya financial, ya, loss and benefit, ya, revenue, ya, profitability, termasuk communication dengan apa namanya pihak-pihak luar ya. Saat ini memang perusahaan kami, saya berada di namanya di Great Giant Foods. Great Giant Foods ini kalau teman-teman nanti saya lanjutin ya kalau gitu biar enak ya. Eh, Core bisnisnya banyak ya, salah satunya adalah enzim. Jadi saya itu sebagai food pharmaceutical yang mensuplai raw material, bahan baku untuk kebutuhan global dunia. Bahan bakunya berupa enzim, enzim yang digunakan untuk multivitamin, kemudian untuk painkiller, kemudian untuk osteoporosis. Jadi termasuk perkembangan apa namanya penggunaan bahan alam. Jadi sumbernya ini bahan alam dari nanas, apa namanya akar nanas kita sebut sebagai bonggol, yang di nanasnya ada daun-daunnya, di bawahnya itu di akarnya, umbinya kita ambil itu sebagai raw materialnya, dan itu kebutuhan dunia besar sekali ternyata. Bahkan saya pun baru baru tahu ya, baru tahu. Jadi memang tidak begitu terkenal ya, tapi kebutuhan di global dunia itu besar sekali. Baik, saya lanjutkan. Sekilas ya, ini company baru saya baru join kurang lebih 1 bulan betul ya. Jadi sekarang lagi di masa-masa yang cukup apa ya, menyita banyak waktu ya. Di sini teman-teman seperti teman-teman kuliah lah. Pada saat ada tugas, pada saat ada apa namanya praktikum, pada saat adanya tugas-tugas di luar kampus, termasuk apa namanya tugas-tugas dari dosen gitu ya, dari tugas kelompoknya. Itu adalah momen-momen di saat teman-teman akan melakukan namanya kesulitan, sulit untuk memahami, sulit untuk belajar karena hal baru. Tapi di sisi lain sebenarnya tanpa disadari teman-teman adalah dalam fase-fase untuk memperbesar kapasitas. Yang sebelumnya nggak paham jadi paham, yang sebelumnya mungkin samar-samar paham jadi lebih paham. Nah, saya sekarang berada di Great Giant Foods Company ya. Kalau teman-teman pergi ke supermarket lihat Sunpride, nah itu kita yang produksi ya. Salah satunya dari perusahaan kami ya, Sunpride. Kemudian apa semuanya bergerak ya, hingga kita juga nah dari buah-buahan ini kita punya perkebunan cukup besar ya, 30.000 hektar ya di daerah Lampung. Buah-buahan ini kemudian menghasilkan produknya makanan ya, buah-buah segar, kemudian FMCG, termasuk ini ada powder yang saya bilang tadi, ini menjadi bromelainnya di sini. Sebentar saya kasih pointer biar enak. Bentar, pointernya mana ini? Pointer, bentar, mana pointernya? Hmm. Apa ya? Jadi ini bromelainnya ya. Jadi enzim yang saya bilang itu. Kemudian di sini kita juga kulitnya kita manfaatkan sebagai kompos, kemudian sebagai pakan sapi. Jadi semua nggak ada sampah, nggak ada waste. Waste-nya digunakan untuk raw material, uh, raw material bisnis unit lainnya. Ya ada sapinya menghasilkan susu kita jual, sapinya menghasilkan daging kita jual juga, termasuk untuk kurban. Ada gasnya yang dihasilkan kita gunakan sebagai biogas, termasuk ada apa pupuk kompos ya, kemudian ada fertilizer juga di sana sebagai apa namanya akselerasi peningkatan kualitas budidaya. Jadi ini arahnya budidaya ya, budidaya tanaman. Kemudian menghasilkan ke dalam sirkular yang kita sebut dengan sirkular ekonomi. Jadi semuanya termanfaatkan, nggak ada sampah
gitu ya kurang lebih. Kemudian share marketnya saat ini eh, ini hilangnya gimana ini? Ntar Pak Adi menghilangkannya bagaimana? Ntar saya dulu ya. Clear drawing. Oke. Di Nah, di annotated, sini Pak. juga share market kita saat ini ke berbagai seluruh dunia ya. Memang saat ini kita lagi gencar ke existing ke Asia Afrika, Asia Pasifik, kemudian ke Europe sama ke North America ya. Latin America sama Middle East Afrika ini kita masih dalam proses tapi nggak banyak ya. Jadi pasarnya baru tiga yang besar, yang lainnya masih nggak banyak tapi beberapa masih dalam proses ekspansi pasar. Kurang lebih itu ya Pak Ardi dari sekilas ya dari company profile yang saya ini. Eh, oke, itu kemudian kita masuk ke dalam validation ya, validasi. Saya di sini tidak berbicara banyak mengenai teori ya, jadi teman-teman nanti akan lebih banyak berbicara teori dengan uh, Ardi dan Bapak Ibu ada dosen yang ada di sana. Em, Nanti sebagai gambaran eh, dari teori itu saya akan jelaskan mengenai prosedur yang ada di industri sehingga nanti pada saat teman-teman sudah memahami gambaran di industri itu polanya, SOP-nya, prosedurnya, dan teman-teman ketika mendengarkan pemaparan materi-materi dari Bapak Ibu dosennya, teman-teman sudah bisa membayangkan bagaimana apa yang dijelaskan. Jadi nggak akan sifatnya masih membayang-bayang ya. Sudah ada gambaran lah mudah-mudahan nanti saat ini. Nah, apa itu validasi ya? Pertama, yang paling poinnya adalah kenapa kita memerlukan pentingnya memastikan tingkat kevalidan, tingkat keabsahan yang diperlukan. Ya, nah di sini sebenarnya banyak banyak ya macam-macam. Ada yang namanya kalibrasi, ada namanya verifikasi, ada namanya kualifikasi, dan namanya validasi. Jadi eh, ada beberapa istilah yang memang teman-teman juga akan dapatkan nanti ya. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai dua aspek penting ya, kualifikasi dan validasi. Nah, kenapa ini penting? Yang pertama pasti kita mengetahui bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam setiap tahapan proses itu memerlukan tingkat kepercayaan yang dapat dibuktikan secara dokumentasi dan secara tingkat pengulangannya. Untuk apa? Memastikan bahwa kita semua trust, ya kita semua giving trust terhadap every stage prosesnya gitu. Jadi semuanya tergambarkan. Nah, pentingnya kenapa harus dilakukan? Karena tadi ya untuk memastikan konsistensi prosesnya, mau bikin paracetamol katakan. Bahan baku paracetamolnya harus uh, tervalidasi, tervalidasi gitu ya. Mesinnya yang digunakan harus terkualifikasi, prosesnya, semua barometernya konsisten. Antara nanti kan gini, kalau kita mau melakukan proses pasti ada panduan. Panduannya ada SOP-nya, ada protokolnya. Pertama, kita tahu bahan bakunya paracetamol. Kemudian paracetamol itu dijalankan di mesin apa? Kemudian dibersihkan mesinnya pakai air. Airnya pakai air apa? Kemudian setelah itu mesinnya bersih, dikatakan bersih dari mana? Mesinnya bisa berjalan menghasilkan paracetamol 500 miligram dengan akurasi plus minus 5% dari mana? Semua itu tentu harus dipastikan runut-runutnya. Nah, memastikan runutan itu dipastikan dengan cara tervalidasi sistemnya. Jangan sampai batch pertama 500 miligram, batch kedua 450 miligram, batch ketiga 350, batch ke-6 500 lagi. Jadi inkonsistensi terjadi di situ. Apa yang menyebabkannya tadi? Dari macam-macam, entah dari bahan bakunya, dari mesinnya, ya dari prosesnya, termasuk operatornya juga di sana. Ya, jadi aspek-aspek ini yang kita bikin suatu apa pagar. Pagar inilah yang kita kunci sebagai dokumen dibuktikan sehingga kepercayaan itu besar ke sana. Nah, mungkin analoginya seperti itu, ya. Eh, Oke, itu kemudian berikutnya. Nah,
Apa aja sih Pak yang perlu kita pahami? Apa saja sih aspek-aspek validation yang ada di industri farmasi itu yang tadi mengenai pembuatan paracetamol tadi? Yang pertama tadi kita sih tahu mengenai apa namanya equipmentnya. Equipmentnya ada di sebelah kanan bawah ya, sini. Ini equipmentnya. Dari pertama kali kita beli mesin itu sebenarnya sudah menentukan menghasilkan paracetamol ini mau menghasilkan tingkat kualitas yang sejauh apa. Ya memang kalau beli mesin saat ini kan kalau zaman dulu mindsetnya beli mesin-mesin Eropa itu sudah paling canggih. Artinya tingkat kepercayaannya sudah tinggi. Nah, zaman sudah bergerak, apalagi kita lihat sekarang ya. Mobil aja dari mobil merek Jepangnya sudah bergeser ke China. Artinya apa? Sekarang mesin-mesin China itu sudah menjadi pilihan yang nggak jadi alternatif lagi sekarang. Jadi menjadi pilihan utama gitu, menggeser mesin-mesin Eropa. Karena memang mesin-mesin Eropa ini kita tahu harganya luar biasa, memang sangat apa namanya sudah menjadi kepercayaan zaman dulunya dan sampai dengan sekarang. Bahkan kami juga ada mesin-mesin Eropa sebelumnya, tapi karena sudah sangat mahal, kemudian juga kadang-kadang susah juga berkomunikasi karena mereka menganggap bahwa mesin kami ini sudah oke. Jadi pabrikan nggak perlu lagi banyak bertanya. Nah, kadang-kadang asumsi ini yang membuat user tidak merasa nyaman. Akhirnya beralihlah ke China. China sebaliknya, kalau kita nggak minta, China nggak kasih speknya. Jadi mereka kasih spek standar. Jadi cara bekerjanya adalah kita beli mesin itu, kita tahu spek Eropa, kemudian pada saat kita mau beli mesin ke China atau ke India, kita sampaikan speknya gitu. Jadi mereka akan membuat berdasarkan kita sebut dengan URS, nanti ada istilahnya ya. URS ada sebelah kanan ini, sebelah kanan bawahnya ada nama URS. User Requirement Specification. Jadi ya pabrik mau bikin spek paracetamol 500 mg ini mau seperti apa? Mau besarnya Pak seberapa besar? Mau pakai bentuk kaplet, tablet atau apa kapsul. Jadi dari awal sudah didesain. Jadi dari awal tuh beli mesin itu sudah menentukan tingkat kualitas hanya apa. Nah, baru dari mesin, baru kemudian kita bergeser ke utility. Ya, sebelah kirinya ada utility. Kita tentu membuat pabrik atau pabrik yang sudah ada HVAC, water systemnya, kompresornya, utility yang menunjang ya, yang menyediakan mesin itu berada di satu ruangan, kita harus validasi juga gitu ya. Karena memang semua aspeknya harus divalidasi. Semua aspek yang membuat kaplet atau tablet paracetamol 500 mg itu harus dipastikan lingkungannya memenuhi persyaratan. Jangan sampai pakai AC-nya AC biasa. Ya, kelembaban, RH temperaturnya nggak dikontrol. Ya, kenapa? Karena kita membuat obat sehingga kita harus kontrol semua aspek yang menyebabkan terjadinya kontaminasi tadi. Makanya kalau garis besar apa validation itu berbicara mengenai how to prevent the cross contamination aspect issue di dalamnya. Jadi memang ke arahnya ke sana semuanya. Jadi HVAC itu AC yang dimana dia dapat dikendalikan udaranya, udara bersih dikendalikan, kemudian lembab tidaknya dikendalikan, panas tidaknya dikendalikan. Jadi benar-benar sangat kita jaga ya. Kalau ruangan kamar biasa kan atau AC biasa kan kita cuma dapat dinginnya, lembabnya nggak dapat. Ya, lama-lama bisa basah. Nah, ini namanya kita sebut dengan kelembaban yang mutlak gitu ya. Jadi dia memang kita kendalikan semuanya secara penuh di sana. Jadi misalkan pembuatan paracetamol tadi dalam suhu 30 sampai 35, nggak boleh lebih atau kurang dari itu. Ya, misalkan RH-nya harus 40% sampai 50%. Maksudnya 40% itu adalah persentase bagaimana lembabnya udara di dalam tercampur di dalam suatu udara, oksigen. Ya, jadi jangan sampai basah. Kalau basah nanti lembab. Paracetamolnya nggak jadi tablet, nanti jadi jadi lembek nantinya. Nah, kita kontrol presentasi eh, kadar air di dalam udara itu. Ya, termasuk di sana juga kita apa namanya validasi udara yang pada saat ada mesin, mesin itu kan memiliki namanya udara bertekanan ya. Jadi kalau tablet itu
Ada kalau misalkan dia sistemnya kapsul, dia menggunakan namanya kompresor udara yang memiliki tekanan. Kalau misalkan kita itu membayangkan analoginya ada kompresor yang ditampal ban, itu kan ada tuh. Nah, yang tekanannya tinggi tuh. Nah, itu tekanan sistem itu tuh ada di farmasi. Nah, sifatnya dia sangat bersih gitu ya. Bersih udaranya karena dia harus berkontak dengan powder-powder tadi. Nah, dan dia akan menyembur dan dia akan melakukan penghisapan suction ke dalam powder untuk mencetak misalkan atau powder ke dalam kapsul. Jadi memang semua aspek itu pokoknya harus bersih ya. Yang masuk ke dalam ruangan semuanya harus bersih, termasuk personilnya juga menggunakan atribut yang harus bersih. Berikutnya setelah dapat mesin, kemudian utility-nya, VAC-nya, airnya juga harus bersih untuk mencuci. Airnya harus benar pure, bersih melalui brand. Nggak boleh air itu mengkontaminasi mesin, apalagi produknya. Jadi airnya kandungan mineralnya dikontrol, ya bersih. Jadi tidak menyebabkan apa namanya kontak terhadap alat atau mesin yang tadi yang habis dilakukan pembersihan. Sehingga memang biasanya kadar mineralnya sangat rendah, bahkan bahkan nol. Untuk apa tadi? Karena khawatirnya mineralnya itu menyebabkan daya hantar listrik, daya hantar terhadap masing-masing ini ya, apa komponen zat kimia. Makanya memang harus pure. Makanya dikatakan dengan air itu harus purified, purification sistemnya menghasilkan purified water, gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu sisa equipment sudah, kemudian equipment sudah, kita bicara bagaimana memastikan kadarnya. Metode pemeriksaannya melalui lab harus dilakukan juga yang namanya tadi eh, diambil sampelnya, dilakukan metode pengujian yang menggunakan metode instrumen-instrumen seperti HPLC ya, kemudian menetapkan kadarnya, dicek kadarnya, jangan sampai batch pertama dicek sama lab menggunakan instrumen yang sudah dikalibrasi, kemudian ada personilnya sudah terkualifikasi, batch pertama hasilnya masuk. Kadarnya misalnya anggap kadarnya harus minimal 80 sampai 90% misalkan. Kadar bahan baku paracetamol dalam tablet tadi minimal untuk mendapatkan efek terapeutik 80 sampai 90%. Ternyata batch pertama masuk 85%, masih masuk kan. Batch kedua kurang dari atau batch ketiga lebih dari. Apa yang terjadi? Apakah problemnya di prosesnya atau problemnya ada di labnya atau problemnya ada di personilnya atau ada di samplingnya? Jadi banyak faktor. Makanya metode untuk melakukan pemeriksaan lab ini harus dikonfirmasi dan tervalidasi sehingga robust ya, akurasinya oke gitu ya, linearity dan semuanya masuk persyaratan. Habis itu ada aspek juga nih di atasnya ada cleaning validation. Nah tadi ya setelah mesin digunakan batch paracetamol 5 batch, 2 batch, 3 batch mau ganti produk. Tentu mesinnya kebetulan digunakan untuk lebih dari satu produk ya. Paracetamol produk pertama, produk kedua, ketiga, keempatnya mungkin anggap yang keduanya adalah eh, apa ya misalkan paracetamol dosisnya rendah misalkan. Paracetamol atau dosis tinggi, paracetamol forte yang dosisnya mungkin 650 miligram. Tentu dari batch pertama 500 ke 600 itu dosisnya kan berbeda. Ketika dosisnya berbeda, kita harus lakukan pembersihan. Produk syaratnya mesinnya harus dibersihkan, ganti produk, ganti batch, ganti kekuatan dosis, diganti. Kenapa? Kalau nggak dibersihin, kira-kira sisa dari 500 miligram itu akan berakumulasi di pembuatan yang paracetamol 600 miligram. Sebaliknya, kalau misalkan yang batch pertama 600 miligram paracetamol yang lebih besar dosisnya, batch keduanya atau cycle keduanya mau jalan yang 500 yang lebih rendah. Tentu berbahaya karena nanti justru mau bikin 500 dapat bonus 650 yang forte yang sebelumnya. Jadi memang cleaning validasi ini memastikan bahwa yang dibersihin itu konsisten bersihnya. Metodenya oke. Nggak ada residu. Residualnya diperiksa seberapa besar kadar residunya, minimum residual. Sehingga terakumulasi produk setelahnya dari produk sebelumnya tidak ada masalah. Yang berikutnya pasti proses validation karena validation proses kan mengikuti SOP, batch record, kemudian protokolnya ya, proses dari awal di
lakukan penimbangan, divalidasi, dilakukan mixing, divalidasi, dilakukan filling, divalidasi. Setiap tahapannya terverifikasi melalui program validasi tadi. Ya, sehingga tidak menjadi apa namanya inkonsistensi pada saat setiap tahapan nanti dilakukan berulang-ulang. Ya. Kemudian di equipment tadi saya tambahkan dan terlewat mengenai mesin-mesin apa saja. Mesin-mesin yang dia digunakan untuk menghasilkan atau merubah fungsi atau merubah bentuk produk itu. Semua mesinnya, ya, termasuk di dalamnya ada yang istilahnya kita sebut dengan computer validation. Di lab ada komputernya harus divalidasi, dikualifikasi. Kemudian di dalam mesin itu ada namanya ada tombol-tombol nanti di mesin itu, ya, ada semacam layar untuk menjalankan, untuk menghentikan, untuk merecord, untuk melakukan adjustment, untuk melakukan nomor batch-nya, receive-nya. Dalam instruksi mesin itu ada sebuah layar. Nah, layar itu dikualifikasi juga. Jangan sampai nanti pada saat mau receive A, batch size-nya misalkan paracetamol 20 kilo, yang muncul malah yang 30 kilo. Jadi harus dipastikan yang dipencet itu muncul sesuai dengan resepnya. Kenapa? Karena instrumen itu kan ada potensi kalau nggak dilakukan kualifikasi komputer, kita sebut dengan CSP. Ya, CSP itu singkatan komputer, saya lupa, validation ya, computer validation system, komputer system validation, CSV. Di apa? Karena bisa jadi sometimes terjadi malfunction ya, error, kemudian ada ngeblank atau ternyata ada listrik yang ngedrop sehingga menimbulkan resiko terhadap PLC tadi, layar tadi. Makanya selalu kualifikasi ya semua aspek. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya transport ya, ini ya. Transport validation. Ya, transport validation ini penting, penting ya, untuk memastikan bahwa bahan baku yang dikirimkan dari pabrikan ke dari produsen ke pabrikan, dari China ke sini ke Indonesia atau kita kirim. Kalau kebetulan saya sekarang berada di kaki sebagai API manufacturing ya, API manufacturing, kita mengirimkan bahan baku ke Eropa, ke North Amerika, ke apa namanya Asia Pasifik. Kami melakukan namanya transport validation. Jadi dulu kalau saya masih di saya yang menerima, sekarang saya yang mengirim ya sebagai API manufacturer sekarang ya. Gitu. Jadi memastikan bahwa selama perjalanan produk itu tetap memenuhi speknya. Misalkan suhunya harus 20 sampai 25. 20-25 itu dari masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam tronton truk sampai lewat kapal atau masuk ke dalam pesawat, rutenya semua rute harus terjaga ya. Jadi penting ya untuk mengetahui ini. Nah, sebelah kanan ini ada namanya integrasi antara URS yang kita inginkan tadi, user requirement specification, kemudian kita melakukan commissioning, kualifikasi dan validasi hingga kita temukan yang namanya aspek-aspek penting. Di sini ada juga melibatkan engineer review. Kalau sebelumnya pembuatan URS ini mungkin belum terintegrasi dengan engineering, mungkin masih dalam sifatnya user atau belum dipatenkan engineering di sini. Padahal penting engineering di sini untuk memastikan bahwa equipment mesin-mesin yang kita beli itu mereka memverifikasi. Ya, jangan sampai misalkan contoh mesin itu menggunakan spare part yang susah yang didapatkan. Nanti direview sama engineer-nya. Oh Pak, ini apa ada part sensor yang kalau ini rusak, kita belinya susah mendapatkannya, harus impor, di lokal nggak ada gitu. Nah, nanti aspek mereka ini yang kita ambil. Oke, nanti kita minta ke vendornya tolong ganti sensor yang dapat kami beli di lokal. Sehingga nanti kalau pada saat mesinnya butuh penggantian sensor, kami bisa mengganti dengan mudah dan cepat. Nah, itu contohnya. Contohnya, ada engineering aspek review di sini, di dalam fase integrasi permintaan produksi URS dengan proses engineering review. Baru masuk ke dalam proses yang namanya mesin itu kita tes di factory-nya. Berasal dari China, kita ke China. Berasal dari India, India. Berasal dari Amerika atau Europe, kita belinya ke Eropa, Italia, Italia.
samperin ke sana, kita tes sesuai nggak sama yang kita minta tadi. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam facility equipment. Baru kita masuk, mesinnya dikirim ke pabrik, kita tes lagi. Jangan sampai selama fase mereka assembly, pembuatan atau pengiriman ada kesalahan, deviasi sehingga pada saat di pabrik kita harus cek kembali. Jadi pada saat di awal kita buatkan spek yang kita mau, tebalnya berapa tabletnya, ada nggak simbol khusus di tabletnya, kemudian ada sistem yang lebih automation nggak di mesinnya. Semuanya mintanya di sini dari awal ke vendornya, direview oleh engineeringnya, kemudian baru dilakukan tes pembelian, kita ke sana. Kalau oke, baru mesinnya dikirimkan sampai pabrik, mesinnya dicek kembali, semua sistemnya persis dengan yang kita lakukan di factory-nya, baru kemudian masuk ke dalam aspek yang paling atas, kita lakukan validation prosesnya. Mungkin itu ya gambarannya ya. Satu slide cukup panjang ya Pak Ardi. Aman Pak, aman Pak. Oke. Saya ya mudah-mudahan dapat dipahami ya slide ini ya. Saya baru tambahkan karena ya ini saya sudah lama tidak pegang sendiri validation Pak. Jadi saya masih 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 ingatlah beberapa yang sudah lewatin karena tetap saja saya harus menghandle yang namanya operation walaupun saya tidak banyak porsi di situ. Aman Pak, aman Pak. Aman Oke, Mas Bro. kita lanjut. Kita lanjut bicaranya nih. Oke. Oke, saya kalau banyak teori sini saya tidak banyak saya singgung ya, biar teman-teman akan banyak dapatkan di perkuliahan. Poinnya di sini adalah prinsip untuk melakukan kualifikasi itu menggunakan yang namanya basis resiko. Nah, ini basis resiko ini kenapa? Karena basis resiko ini berprinsip terhadap kehati-hatian. Jadi, setiap proses itu memiliki resikonya, mau mau bicara fasilitas, mau bicara make sure equipment, mau bicara make sure apa namanya supporting utility, komputer, proses, semuanya memiliki risiko. Apa risikonya? Setiap tahapan proses itu memiliki resikonya masing-masing. Ada yang resikonya sedang, rendah, dan tinggi. Nah, eh, apa namanya kita sebut dengan istilahnya quality risk management ya. Jadi pendekatan menggunakan pendekatan pendekatan eh, setiap tahapan proses itu menggunakan pendekatan berbasis resiko. Contohnya, misalkan kita mau melakukan kualifikasi peralatan mesin cetak misalkan. Nah, di dalam mesin cetak itu kan banyak sekali faktor-faktor risikonya ya. Misalkan mesin itu eh, digunakan untuk 10 produk misalkan. 10 produk ini masa kita harus lakukan kualifikasi mesin semuanya. Kalau dari aspek kualifikasi mesin ya, bukan kalau sebenarnya wajib 10 produk itu. Tapi kalau sisi kualifikasi mesin kita mengambil produk yang paling bukan yang paling worst case. Apa worst case itu kondisi yang paling dikatakan mewakili dari 10 produk itu. Contohnya dari 1 sampai 10 produk, ada produk yang sedikit sekali diproduksi. Jadi tidak mewakili terhadap kinerja kualifikasi mesinnya. Kita ambil misalkan produk yang paling banyak. Oh ternyata produk nomor 2 itu diproduksi 1 bulannya katakan 50 batch. Produk produk 1 cuman 5 batch, 3 batch. Produk 4, 5, 7, 6, sampai 10-nya cuman 4, 5 batch, Pak. Nggak banyak. Kita ambil kondisi yang paling banyak sebagai worst case-nya. Ambillah produk 2 yang paling banyak. Batch size-nya besar. Kenapa? Karena tingkat pengulangannya banyak, resikonya banyak, semakin sering digunakan untuk produk nomor 2 itu yang tadi yang sampai 50 batch itu tingkat resikonya meningkat dibandingkan cuma yang kecil-kecil. Tapi ada nggak Pak yang kecil-kecil resikonya? Ada juga. Tapi sudah diwakilkan dengan proses pencetakan dengan yang 10 batch 50 batch yang nomor 2 yang berulang tadi gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi aspek-aspek resiko itu kita capture, kita tangkap karena kita dapat melakukan kevalidan proses mesin menggunakan worst case condition ya, kondisi yang paling dibilang mewakili terhadap semua prosesnya dan yang memiliki risiko yang paling tinggi. Nah, mungkin itu ya poin ini bicaranya.
Kita next. Nah, kita masuk ke dalam apa sih, gimana sih Pak siklusnya, bagaimana siklus hidupnya daripada siklus validasi itu. Kalau di sini kita berbicara mengenai dokumen. Karena kan Gitu ya. tentu output kita memvalidasi itu pasti dokumen. Nah, dokumennya ada menggambarkan bagaimana validasi itu dimulai dan sampai validasi di close, the start and the close, and start and the end of the validation, but ensure the continuous process uh, still live in the document cycle. Ini contohnya ya. Jadi kita berbicara mengenai desain. Dari awal tadi kan ada desainnya tuh, desain dokumennya disebut dengan URS tadi. Mau seperti apa dokumen yang kamu inginkan, itu kita sebut sebagai desain awal. Baru kita lakukan eksekusi, eksekusi kualifikasi mesinnya, baru kita validasi prosesnya, pembuatannya. Ini yang digunakan adalah batch record. Kalau ini dokumennya apa? Dokumennya adalah manual book mesin, kemudian spare part mesin dan checklist mesin. Kita buat dokumen versi validationnya, reference lampirannya menggunakan dokumen manual book mesin. Kemudian yang ke validation processing, dokumennya adalah protokol atau SOP validation proses, dilampirkan apa kira-kira batch recordnya ya, apalagi kemudian ada forum kalau ada di sana di produksinya, bagaimana membuat dari proses mixing sampai dengan proses pengemasan ya. Nah, kemudian masuk ke rutin monitoring. Nah, di sini nanti ada istilah yang namanya bagaimana kita memonitoringnya. Nah, ini ada istilah yang namanya eh, eh, proses apa ya, lupa saya. Eh, Nanti ada di slide berikutnya, lupa istilahnya. Jadi proses yang berkelanjutan, continuous verification. Sehingga jangan sampai kita berpatokan 3 batch lulus setelah diproduksi massal dan bertahun-tahun produk itu dibiarkan. Tidak. Mindsetnya sekarang sudah menggunakan continuous process verification. Sehingga menggunakan trend data, misalkan setelah 3 batch dijual. Setelah itu komersil, oke, berjalan. Sebulannya ada 50 batch, sebulan kedua ada 30 batch, setahun ada mungkin ada 200 batch. Nah, 200 batch itu dilakukan review terhadap data-datanya. Bergeser nggak dari speknya? Kemudian dari spek 500 mg plus minus 3% bergeser nggak? Jangan-jangan ada yang data yang keluar dari tren datanya. Kemudian ini cenderungnya bergeser ke arah atas atau ke arah bawah, misalkan dari tren produknya itu. Kadar bahan bakunya, EC-nya, paracetamolnya 80-90% misalkan speknya, ternyata ada yang mepet, ada yang 82%, 81% kadarnya. Sehingga ini menjadi monitoring. Karena kalau kita cuma berpatokan terhadap 3 batch, kita jual, bertahun-tahun nggak pernah lagi dilihat, ini sangat eh, scary moment ya. Jadi sangat menakutkan lah. Jadi makanya nanti ini perlu muncullah istilahnya kita lakukan monitoring. Ini dilakukan 6 bulan, setahun ya dilakukannya. Baru kemudian ketika selama proses komersial penjualan itu ada perubahan. Oh, ternyata paracetamol 500 mg tadi mau ada perubahan mesin, mesinnya mau diganti yang lebih tinggi high speed, atau ternyata prosesnya mau dipercepat, ternyata atau proses mixingnya menggunakan mesin mixing yang lebih high teknologi lagi ternyata. Nah, baru dibuatlah perubahan. Namanya menggunakan change management, nama dokumennya change control. Dokumen change control ini mengubah untuk mengontrol perubahan. Sebelumnya pakai apa, setelahnya pakai apa, baru lakukan validasi ulang, revalidation gitu ya. Nanti lebih itu mungkin poinnya berbicara di sini. Ini siklusnya. Gitu ya, kurang lebih. Kalau ada yang belum paham silakan ya ditanya ya. Nah, nanti Pak Ardi yang jawab. Oke, kita lanjutin. Nah, berikutnya ada nama dokumen induk, dokumen besar. Wah, master. Wah, yes. Kalau udah master tuh namanya tuh keren itu, udah master-master itu. Master validation, ya namanya kita sebut dengan istilah VMP. Pasti teman-teman akan belajar nantinya mengenai VMP. Apa itu VMP? Validation Master Plan. Jadi sebuah dokumen besar
yang memuat semua aktivitas. Dulu pada saat saya diamanai sebagai koordinator validation atau manajer validasi, saya langsung membuka dokumen ini. Karena dokumen ini menjadi dokumen sentral, berbicara mengenai semua aktivitas, equipment, proses, cleaning, transport validation, method analisisnya, kemudian mengenai computer validationnya, CSV-nya, computer system validationnya, semua aspek ada di situ, termasuk aktivitasnya, sama siapa kita berinteraksi, sama produksi, sama engineering, sama QC, semua sama QA. Jadi, dan itu berbicara policy, ya, bagaimana rules validasi, bagaimana cara main validasi, bagaimana VMP ini akan dilakukan, apa namanya, melakukan covering terhadap semua aktivitasnya agar aktivitasnya tidak kemana-mana, itu terarah gitu ya. Policy kebijakannya bagaimana? Misalkan kebijakannya ternyata dilakukan, ini ada ini ya, ada guideline-nya sendiri ya mengenai kebijakan. Misalnya kebijakannya dilakukan kualifikasi selama, misalkan dilakukan revalidasi untuk equipment misalkan setiap satu tahun sekali. Jadi mesin itu dilakukan dicek kualifikasi itu setiap company berbeda-beda. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, ada yang kalau steril udah jelas stated di dalam guideline, di dalam di dalam apa namanya, saya lupa namanya, ISPE, lupa nama dokumennya apa. WHO guideline validation itu stated 6 bulan untuk steril itu wajib. Jadi setiap 6 bulan mesin-mesin untuk mesin-mesin parenteral yang disuntikan, kan ada mesin yang, ada pabrik yang menggunakan mesin-mesin produksi untuk produksi produk steril yang disuntikan ke dalam tubuh kita, ada yang diminum yang non steril. Nah, kalau non steril ini polisinya macam-macam perusahaan karena tidak state di regulasinya. Jadi, tapi dia mau setahun, mau 2 tahun sekali diulangin. Mereka punya reasonnya, mereka punya justifikasinya. Tapi kalau yang steril itu wajib karena sudah stated di aturannya. Kalau udah stated tuh nggak bisa macam-macam lagi, nggak bisa mau dibilang harus 6 bulan di guideline-nya, dilakukan setahun, wah udah kena itu. Jadi memang eh, ada guideline itu berbicara general, mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang dia harus saklek, nah itu. Karena resiko untuk parental itu tinggi, jadi tidak ada negosiasi, harus 6 bulan. Tiap twice in year harus lakukan rekualifikasi. Nah, di dalam VMP itu berbicara mengenai policy tadi, berbicara mengenai jadwal, kemudian bicara mengenai objeknya, apa yang lakukan kualifikasinya. Objek validasi misalkan mesin instrumen yang kecil-kecil, misalkan yang tidak support terhadap direct proses, mungkin tidak dilakukan kualifikasi dianggapnya, mungkin sebagai supporting saja. Contoh misalkan mesin apa ya, apa ya, misalkan ya, nah, mes- instrumen untuk melakukan proses type density misalkan tidak perlu dikualifikasi, cukup dilakukan kalibrasi saja misalkan untuk memeriksa apa namanya, densitas daripada powder misalkan, kan depth density atau ada variability. Nah, nggak perlu dikualifikasi. Jadi objeknya jelas, mesin-mesin yang membuat setiap proses perubahan daripada raw material itu dilakukan oleh mesin itu, mengubah dari powder menjadi fines powder melalui proses granulasi, dari fines powder dilakukan filling, diubah menjadi capsulation, dari capsulation dirubah menjadi primary packaging strip. Jadi mengubah bentuk itu core bisnisnya objek vital dari proses kualifikasi gitu kan. Kemudian validationnya, apa yang validation itu misalkan prosesnya, eh, semua kita gini, supplier yang melakukan pengiriman bahan baku, kita kan punya misalkan industri itu beli bahan baku ke Cina, tapi juga beli ke India, tapi juga beli ke Amerika. Ada 3 alternatif, atau mungkin dalam satu negara di Cina belinya ke apa, Quanhong, kemudian beli ke Huzhou, beli ke misalkan ke eh, ke Henan atau kemana kan,
macam-macam ya di apa namanya di China itu manufacturer raw materialnya. Dan semua itu harus dilakukan validasi tiga batch berurutan. Jadi nggak boleh walaupun tiga alternatif kita pakai semua. Kenapa tiga? Bisa dua, bisa tiga. Kalau satu, kalau misalkan rumah manufacturer ini ada problem, kita nggak bisa supply ke kita, gawat nanti bahan baku kita kehilangan. Makanya kita harus ada alternatif vendor lainnya. Semuanya harus ditreatment dengan yang sama. Mereka harus terkualifikasi raw materialnya, sehingga kalau ini shortage atau ada lag, atau ada problem, ada masalah, ada macam-macam, kita bisa ambil yang lain. Tapi semuanya harus dipastikan memiliki ada istilahnya namanya supplier assessment. Nah, ini menjadi juga salah satu parameter untuk kita melakukan audit, kemudian dikualifikasi dan kemudian diverifikasi dan menjadi salah satu parameter untuk menentukan kualitas mutu produk juga. Begitu termasuk change control tadi termasuk ya. Ini VNP. Kemudian kita lanjutkan. Oke, nah setelah VMP global global payung besarnya validasi itu sudah punya, baru nanti akan breakdown ke dalam anak-anakan dokumennya, protokol validation sebagai acuan untuk melakukan validasi, kualifikasi. Kemudian ada namanya setelah protokol oke, disetujui semua pihak, disirkulasikan, dibuat oleh validasi, direview oleh produksi, QC, kemudian QA, udah oke, baru kita eksekusi. Kapan jadwalkan? Oh, bulan depan, oh minggu depan, oh berapa batch? Oh 3 batch. Kapan 3 batchnya? Minggu depan 1 batch, 2 minggu lagi 3 batch. Karena kan eh, nggak bisa sekaligus. Ya, tapi kalau raw material baru itu langsung karena kan belum boleh dijual. Jadi enggak batch pertama, kedua, ketiga bisa langsung ambil sampel, beli sampel sebagai raw material supplier baru dari India misalkan. Jadi diproses validasi produknya. Tapi kalau sudah berjalan eh, apa namanya ada perubahan berarti kan mengikuti daripada jadwal PPIC-nya. Kalau misalkan ternyata batchnya besar, stok permintaannya kecil, kalau kita mau validasi kan nanti stoknya jadi besar, sehingga nanti diatur kapan Pak? Oh bulan ini 1 batch, nanti bulan depan 1 batch, bulan depan lagi 3 batch. Nah praktik di lapangannya seperti itu. Yang penting progresnya ada, timelinenya ada. Pada saat ada audit datang, mereka akan lihat kok belum 3 batch Pak. eh, Baru 2 batch, satu batchnya kapan? Satu batchnya bulan depan, ada timelinenya, ada komitmennya. Jadi bisa kita jelaskan. Tapi better kalau misalkan sebelum audit atau ada pemeriksaan, kalau bisa diselesaikan lebih baik. Ya, majuin jadwalnya. Jadi kita bisa eksekusi 3 batch pada saat audit nggak ada masalah. Kemudian ada deviation. Deviation di situ berbicara mengenai selama proses validasi, misalkan ternyata ada eh, penyimpangan di lapangannya. Sehingga penyimpangan ini yang kita lakukan investigasi. Setelah oke semua baru keluar report. Report bahwa nyatakan validasi ini pas atau tidak. Nah, kalau tidak berarti diulangin, kalau pas berarti lanjut. Kemudian approval, termasuk di dalamnya juga ada yang di bawah paling bawah saya masukkan namanya validation recommendation. Jadi kita sebut istilahnya VR. Ya kalau mungkin di tempat perusahaan lain macam-macam ya istilahnya. VR ini diberikan karena validasi pada saat proses ditemukan oh ternyata Pak pada saat proses ada speednya terlalu tinggi sehingga kalau bisa dikurangin itu masuk ke dalam rekomendasinya sehingga menjadi perbaikan proses produksi. Oh ini validationnya pada saat proses validasi operatornya kurang qualified. Tuliskan kami merekomendasikan after validation operator ini diberikan retraining misalkan. Jadi gitu ya apa namanya praktek di industrinya. Kemudian ini ini saya dapatkan karena ini teori ya sama. Kemudian bentar. Oke, ini struktur organisasinya. Jadi memang tadi saya katakan ya ada timnya di situ. Ada timnya ada. Jadi kita harus berkoordinasi sama siapa. Validasi itu di setiap company berbeda-beda. Ada yang masuk ke dalam departemen QA, ada yang masuk ke dalam ada yang dia menjadi departemen sendiri, ada yang dia memang independen. Ada perusahaan itu dia tidak punya tim validasi juga ada.
Jadi dia menggunakan pihak eksternal bahkan. Jadi macam-macam ya tergantung ya kebutuhan masing-masing. Tapi lebih baik validasi itu menjadi bagian dari quality pabrik, baik itu independen, baik itu departemen sendiri ataupun di bawah quality assurance. Nah, kita harus berkoordinasi dengan QA karena dia yang mereview dan mengapproval dokumen-dokumen kita. Kemudian sampel diuji oleh QC, tentu kita harus koordinasi sama QC, produksi pasti, engineering tadi ketika ada penyimpangan, ketika ada oh ternyata pas di lapangan ditemukan mesinnya nggak bisa bergerak dengan sebagaimana mestinya, speednya turun. Kenapa? Karena ternyata jadwal maintenance-nya belum dilakukan misalkan. Jadi nanti masuknya ke ranah engineering gitu. Baru validasi memastikan bahwa semua proses ini berjalan dan diketahui dan di-approve. Ya, begitu lebihnya. Kemudian ini sudah saya lewatkan dokumentasi apa ini? VMP kita besar, oke sama tadi ya, nggak berbeda. Ini saya lewatkan. Oke, ini paham ya mengenai DQ, IQ, OQ, PQ ya. Nanti juga akan detail di kampus. Poinnya adalah URS yang kita buat di awal diverifikasi menggunakan design qualification. Jadi mengecek URS yang dibuat kemudian memastikan URS itu dipenuhi oleh customer, oleh supplier, kita cek dengan namanya DQ, design, mengkualifikasi desain awal tadi. Kemudian setelah dia terpasang mesinnya, kita lakukan cek lagi, setelah berjalan cek lagi, setelah melakukan dengan batch komersial untuk dijual, cek lagi dengan istilahnya PQ. Jadi semua aspeknya dicek ya. Semua aspek itu maksudnya semua aspek yang terhadap berjalannya proses beli mesin menggunakan dokumen tertentu, mesin datang, mesin diinstal, mesin dilakukan eh, proses produksi, semuanya dilakukan tahapan masing-masing. Oke, kemudian Jangan jauh tuh, voicemail sedih. oke ini saya lewatkan. Nah, ini contohnya kalau instalasi tadi berbicara mengenai instalasi mesinnya, utilisasinya benar nggak menggunakan tekanan sekian, manual booknya benar nggak, labelnya benar nggak. Jadi lebih kepada basic mesinnya. Kemudian lebih kepada kalau yang operasional lebih kepada fungsinya. Benar nggak suhunya harus sekian, benar nggak ada speednya harus sekian, benar nggak tekanannya harus sekian, benar nggak PLC-nya sekian. Jadi dan sampai nanti tidak sesuai. Kalau nggak diverifikasi kayak gini nanti meleset. Kalau ada kesalahan, ada deviasi nanti susah di akhir. Baru ini kita lakukan kualifikasi mesinnya. Menggunakan batch produksi di sini ya, batch produksi namanya juga kinerja, performance, apa namanya kemampuan dia untuk menghasilkan batch produksi. Ini adalah final aspek terhadap siklus tadi sebelum melanjutkan ke siklus berikutnya monitoring. Jadi ini adalah finalnya sebelum produk ini dijual ke pasar. Harus 3 batch berturut. Kenapa 3 batch? Ya ini istilahnya masih digunakan sampai dengan saat ini 3 consecutive batch ya. Makanya dulunya kalau batch pertama kebetulan katanya, batch kedua oh mungkin mengulangi kebetulan, batch ketiga dikonfirmasi, makanya 3 batch. Nah, berkembang dengan regulasi 3 batch ini dilakukan monitoring. Setelah 3 batch dijual, jangan sampai 3 batch itu selama produknya diproduksi 1-2 tahun nggak pernah lagi dilihat lagi. Makanya muncullah namanya tadi continuous process verification. Jadi lakukan verifikasi berjalan setahun, direview lagi, ada perubahan, ada bergeser nggak tren datanya, tahun kedua dan seterusnya. Kemudian berikutnya sudah kita masuk ke cleaning validation sekilas ya. Nah, tadi saya berbicara mengenai cleaning validation. Ini sebenarnya banyak banget, tapi ya saya tidak bisa utarakan karena ini teman-teman cukup memahami dasarnya dulu aja. Eh, ini tadi pada saat mesin itu dilakukan proses pembersihan, berarti mesin itu apa harus benar-benar bersih. Bersih dari apa sih? Bersih dari residual produk sebelumnya, bersih dari mikroba, bersih dari
bersih dari lingkungan. Jadi bersih dari lingkungan itu maksudnya pada saat sudah dibersihkan, mesin itu kan diberikan label bersih. Kemudian mesin itu mau dipakai berapa hari lagi. Ada batasannya, ya. Kalau melewati batasan misalkan selama 2 hari atau 3 hari, mesin itu sudah melewati batas lebih dari 3 hari, mesti terus dilakukan validasi ulang. Dia harus dilakukan pembersihan ulang, gitu. Karena batas justifikasi validasinya maksimum mungkin 3 hari. Mungkin hari keempatnya sudah terjadi udah ada debu lagi di mesinnya, atau sudah terlihat ada visualnya, ada dari apa dari keluar masuk operator mungkin, sehingga 3 hari itu maksimal. Udah lebih dari 3 hari sudah dianggap kotor lagi, makanya harus bersih. Artinya fresh dari bersihnya tuh harus dipertahankan kebersihannya, tingkat kebersihannya, sehingga digunakan untuk produk berikutnya tetap selalu bersih. Tidak ada residual cemaran apapun untuk menjalankan produk sebelumnya, untuk menjalankan produk setelahnya. Kemudian, nah, contohnya seperti ini. Contoh. Kemudian kita mungkin contohnya harus melakukan pembersihan SOP mesin. Di sini contohnya FBD, Fluid Bed Dryer, ya. Jadi powder yang menggunakan metode apa namanya? Saya lupa metode. Ada direct method, kemudian ada yang ini yang dia dengan pembasahan. Jadi powdernya menggunakan larutan sehingga nanti basah, kemudian lakukan pengeringan menggunakan apa mesin, menggunakan tekanan, nanti powdernya terbang sehingga cukup kering nantinya, baru dilakukan ini untuk pemanasan yang produk-produk yang tahan terhadap pemanasan. Ya, kalau produk yang sensitif tidak kuat, misalkan kayak antibiotik itu tidak kuat. Jadi antibiotik kan pakai direct compression. Tapi kalau ini produk-produk yang tahan terhadap pemanasan, ya, jadi zat aktifnya aman pada saat dilakukan proses pemanasan, pengeringan. Jadi mesin ini harus bersih karena mesin digunakan untuk banyak produk, produk A sampai produk E, ya. Kemudian mesin ini juga digunakan untuk proses coating, penyalutan. Sehingga kita harus pilih mana produk yang memiliki, sebagai contoh tadi, yang memiliki resiko yang tinggi sebagai produk marker kita. Oh, produknya yang susah dibersihkan. Oh, tadi frekuensi penggunaannya banyak, tadi ada 50 batch. Nah, jadi yang dianggap mewakili itu kita anggap sebagai produk marker. Terus kita ambil satu, gitu. Dari sini sama dengan validation, kita ada protokolnya, kita eksekusi, kita ambil sampel, kemudian sampel diuji, ada batas kriteria pengujiannya, jangan sampai eh, melewati batas yang sudah ditetapkan, ya. Nah, ini contohnya misalkan penetapan prosedur itu markernya bahan-bahan apa yang sulit dibersihkan, mungkin juga kelarutannya rendah, sehingga membutuhkan ekstra membersihkannya. Kalau yang mudah dibersihkan, kalau kita cek ya pasti bersih. Tapi kalau yang susah dibersihkan, tingkat kelarutannya rendah, harus dibersihkan 2 kali atau lebih lama. Biasanya dibersihin, disiram pakai air purified water atau WFI, itu harus diulang 2 kali. Atau yang kalau yang mudah dibersihkan mesinnya menggunakan air itu cukup 5 menit, ini butuh 10 menit, atau 10 menit 2 kali. Jadi memang tingkat kelarutannya itu rendah sehingga butuh ekstra, gitu ya, susah dibersihkan lah bahan-bahannya. Ini kita ambil yang paling tadi paling susah. Nah, contoh ini untuk food bed dryer, ya, contohnya. Nanti setelah dibersihkan, udah bersih, bener kan nih bersihnya, ambil sampel, kita ambil menggunakan metode-metode yang eh, ditentukan. Misalkan kita pakai swab, ambil pakai cotton bud yang khusus buat industri, ya, bukan cotton bud yang ada di Alfamart. Industri, kita total, kita ambil swab, ada metodenya. Sampelnya masukin ke dalam botol lagi, bawa ke lab, cek ada nggak sisa residunya produk yang habis dibersihin tadi. Kalau masih ada berarti fail. Cek ada nggak mikrobanya termasuk. Jangan-jangan nanti pas dicek residual kimianya oke, mikrobanya ada, atau sebaliknya. Jadi mikroba dan termasuk residual chemicalnya udah benar-benar remove, ya, remove. Nah, baru kita
penerimaannya kita lihat visual, secara visual bersih, tadi kan bersih ya visualnya. Oke, cemaran bahan aktif chemicalnya ada batasnya yang disebut dengan MACO. MACO itu maximum allowed carryover. Apa itu? Jadi penentuan batas maksimum yang boleh, kalaupun ternyata masih ada sisa chemicalnya, tapi Pak ternyata masih ada sisa, tapi masih dalam batas yang dibolehkan, sehingga ketika ada akumulasi tidak melebihi batas toksisitas untuk produk setelahnya. Residunya masih aman untuk terjadi akumulasi misalkan, jadi ada batasnya. Ini sangat kecil ya, batasnya ppm, jadi bukan besar. Jadi memang batas sampai dengan saya lupa nggak salah berapa ppm itu kecil batasnya. Yang berikutnya batas cemaran, cemaran toksisitas maupun cemaran mikroba. Kemudian ada namanya transport validation yang saya katakan tadi. Apa itu? Tadi ya, saya katakan tadi kita melakukan pengiriman dari pabrik keluar dari gudang itu menuju ke dalam kontainer. Dari kontainer kan ada dua, bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan laut, ya, bisa menggunakan shippingnya bisa air sama bisa by sea. Ya, tergantung customer. Kalau kita yang mau dari perusahaan kami paling banyak kita lebih prefer senangnya ke air, lebih cepat, risikonya lebih rendah, pembayaran lebih cepat. Nah, cash flow bagus. Wah, ini cash flow-nya bagus. Jadi nggak telat bayarnya. Nah, nah, kalau misalkan by sea bisa lama kan nyampe ya. Kalau by air tuh seminggu 2-3 hari udah nyampe. Kirim ke kirim ke Cina, kirim ke Taiwan, kirim ke Thailand, kirim ke Jerman. 2-3 hari udah sampai. Jadi minggu depan 2 minggu setelah kirim mereka sudah bisa bayar biasanya. Tapi kalau by sea bisa butuh waktu 40 sampai 60 hari. Makanya bayarnya bisa lama. Nah, ini tapi kalau customer udah minta ya kita harus siapkan. Pasti berhubungan sama cost juga mereka lebih murah. Makanya pesannya banyak, by sea. Maka kita harus pastikan selama perjalanan tidak mempengaruhi kualitas mutu produk. Risikonya juga kita bisa identifikasi. Apa risikonya banyak? Value transport itu ya. Tapi kita bisa jamin selama perjalanan dalam kontainer ini suhunya sesuai dengan spek. Suhunya harusnya misalkan 2-8. Nah, biasanya digunakan untuk produk cold chain. Cold chain itu rantai pasok dingin. Produk-produk yang membutuhkan distribusi waktu suhunya sangat dingin gitu ya. Bukan lagi 20-25 derajat, tapi suhunya sudah. Makanya kontainer atau kontainer yang digunakan ini kita menggunakan order yang dia sudah ada freezernya. Jadi memang lebih mahal. Memang ini adalah biasanya kita ditanggung oleh pembelinya sendiri. Jadi dari pihak pabrik tidak tidak menanggung ini. Jadi semuanya dibebankan kepada pembeli. Sehingga dipertahankan suhunya 2-8 sampai dengan dia nyebrang, sampai dengan Cina, sampai dengan India, sampai dengan tempat tujuan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara kontrolnya? Kita berikan namanya logger, data logger atau recorder suhu di dalamnya untuk memastikan bahwa nanti sampai sana data loggernya atau thermohygrometer, data logger atau recorder itu dibaca sama mereka. Ada nggak penyimpangannya? Ada nggak naik suhunya? Kalau naik seberapa besar? Impact nggak terhadap kualitas bahan baku mereka gitu ya. Jadi kita taruh di dalam biasanya sama taruh di luar untuk memastikan bahwa di dalam oke, di luar juga oke. Kalau di luar kenapa? Kalau di luarnya nggak oke, ternyata pada saat sempat mati lampu atau apa ada trouble suhu di dalamnya masih masuk misalkan. Jadi kita tetapkan dua ya. Jadi kita kirim ke sana selama perjalanan aman. Gitu ya. Itu transport validation-nya. Kemudian, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Kemudian saya lewatkan. Nah, berbicara mengenai requalification dan validation, harus diulang. Kenapa diulang? Ya, kalau peralatannya berubah harus diulang kan, karena dikhawatirkan perubahan itu berimpact terhadap kinerja daripada mesin, kinerja daripada proses, ada perubahan mesin, mesinnya misalkan mesin cetak tadi punch and dice-nya diganti misalkan, atau misalkan stationnya diganti, atau misalkan eh, roterinya ada diganti misalkan. Jadi harus dipastikan perubahan tidak mengganggu kinerja mesin. Base recordnya ada perubahan sebelumnya misalkan
mixingnya 5 menit jadi 10 menit kualifikasi. 10 menit kemudian jadi 15 menit misalkan ada apa dibutuhkan sesuai dengan karakter produknya atau ada hal-hal lain. Pokoknya perubahan-perubahan apapun yang terjadi dalam proses batch record itu dilakukan revalidasi. Ganti supplier apalagi. Oke, kemudian kemudian kita berikut. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. CPV. Ya, CPV ya, Continued Process Verification. Ada namanya OPV. OPV itu saya lupa istilahnya. Continuous Process Verification ya. Jadi memastikan dia dia based on monitoring menggunakan tadi trend data ya selama setahun. Dianalisis mirip mirip seperti kalau teman-teman pernah dengar namanya PKR nanti. PKR. Jadi performance kinerja tahunan. Annual Product Review bahasa Indonesianya. Itu ada di farmasi juga itu. Itu dilakukan oleh kalau teman-teman bergabung di tim QA, menjadi departemen QA nantinya di QA farmasi di industri yang melakukan annual product review tahunan itu, performa kinerja tahunan itu oleh QA. Mirip sama OPV. Bedanya apa ya? Kalau nggak salah bedanya itu ada parameter yang lebih attributable. Misalkan seperti assay-nya lebih apa ya? Saya lupa ada atribut-atribut misalkan ada pemeriksaan statistika yang lebih mendalam lagi di OPV misalkan di CPV ini gitu ya. Ya sebenarnya mirip sama PQR atau Annual Product Review, cuman bedanya kalau di sini itu dia memang lebih menekankan kepada kinerja proses yang sesungguhnya. Bagaimana pergerakan sebuah data penimbangan, data bobot apa namanya produk gitu ya, setiap produknya. Gitu. Kemudian ini sudah. Oke, oh ya ini mesin-mesin yang kita lakukan tadi ada mesin proses, deletinya, purified water system, sistem pemurnian air, kemudian mesin-mesin steril. Ya, ini contohnya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, ringkasannya ini ya. Jadi memang kita berbicara summary-nya berbicara mengenai prinsip. Tadi berbicara mengenai kenapa wajib dilakukan. Ada siklusnya, ada aspek based approach terhadap quality risk manajemennya, ada payung besarnya, baru bicara mengenai breakdown proses eksekusinya, ada desain, ada installationnya, pastikan mesinnya, operasional mesinnya, kinerja mesinnya, batch record validation prosesnya, ada continuous process verificationnya, ada perubahan change management dan ada proses validasi ulang ya mungkin itu. Kemudian validation aspek I think it's enough, so we continue to the apotheker ya. Pharmacist contribution for the pharmaceutical company. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai responsibility, kita berbicara mengenai proses bagaimana seorang apoteker, teman-teman farmasis, apoteker itu mau nanti di industri itu mau kayak gimana gitu ya. Yang pasti teman-teman harus berbicara, harus paham guideline-nya. Karena kalau teman-teman tidak paham guideline-nya, teman-teman sulit untuk melakukan namanya proses evaluasi dan menjalankan proses termasuk operatornya dan kualifikasi personilnya. Harus paham dulu guideline-nya. Apa acuannya? Pakai GMP ya, pakai CPOB yang terbaru dan paham semua. Paham dulu aturannya, baru bisa bergerak. Itu tanggung jawabnya. Kemudian di QC juga sama. QC teman-teman yang suka nge-lab mungkin di sini arahnya yang suka melakukan pemeriksaan, pengujian, ada sampel, ada termasuk ya sekarang itu HPLC itu diminta oleh regulasi untuk dilakukan kualifikasi ya. Kalau dulunya mungkin enggak atau terlewat, pokoknya kami pernah diaudit, ada auditor datang dari Tanzania, Afrika, mereka minta PLC-nya dilakukan kualifikasi. Ternyata kami yang terlewat pas kami cek di regulasi, ternyata memang harus dilakukan kualifikasi HPLC. Ya, akurasinya, kemudian presisinya, aku pakai kolom berapa, ya, ya semuanya diperiksa gitu ya. Kemudian apa ya? Cukup sih. Terus yang di QA, wah di QA ini suka jadi polisi nih, yang suka nih. Pasti sama kayak yang produs tadi ya, harus paham regulasi karena dia juga melakukan audit.
kemudian juga dia mengkaji semua batch, berarti harus paham proses, mengkaji batch tanpa paham proses sepertinya percuma, dan kewenangan tertinggi untuk melakukan perilisan batch. Kemudian ini validation engineer ini adalah tadi kita bicara aspek validasi, istilah disebut dengan validation engineer. Jadi kalau teman-teman apoteker mau apa tadi menjadi seorang validation yang pharmacist validation yang ada di departemen validasi, biasanya disebut dengan istilah validation engineer. Ya dia harus paham mesin, paham proses, paham utility, paham semuanya. Banyak ilmunya di validasi itu. Kemudian apoteker validasi sama ya dia harus punya sertifikat nanti. Oh teman-teman ada sering ikut seminar bisa ikut yang sifat-sifatnya menunjang keilmuan nanti bisa. Kemudian juga memiliki pola pikir yang tadi ya analitik ya karena kita berbicara dengan ilmu-ilmu pasti ya. Kemudian paham dengan bagaimana sebuah data itu lahir dan data itu menjadi data yang terverifikasi, datanya harus dicatat dengan jelas. Ada prinsip yang istilahnya disebut dengan Alqua. Sekarang udah Alqua plus plus kalau nggak salah. Udah, jadi harus apa tertulis jelas, kemudian original, datanya nggak dicoret-coret, datanya bisa dibaca dengan jelas, sumbernya dari aroma apa namanya print out, bukan di data-data sekunder gitu ya. Jadi memang harus jelas. Kemudian eh, berbicara dengan karakter ya, sebenarnya ini bicara mental sih ya. Eh, yang penting kalian jangan sampai ketika mendapatkan tantangan, jadikan jadi gini, maafin dulu. Ya sebenarnya kalau ada namanya trouble, ya ada namanya eh, ada namanya pekerjaan beban ya memang beban istilahnya tapi kalau beban itu kita lihat sebagai suatu masalah yang membuat kita apa susah gitu ya beban itu akan sangat berat di pundak kita yakin tapi kalau coba kita paksa mindset itu ke dalam beban itu sebenarnya wadah untuk menggugah kapasitas wadah beban itu akan terus jadi beban kalau kitanya nggak berdiri dengan kuat artinya beban di pundak itu paksa menjadi sebuah tantangan. Jadi jangan sampai kalah sama beban. Ini hubungannya sama mental. Kalau kalah sama beban pekerjaan, beban kampus, beban kehidupan ya, kalian akan menjadi bungkuk. Bungkuk itu artinya jadi nggak kuat untuk mengangkat. Tapi kaki, pundak, badan kan harus kuat untuk membuat mental kalian tuh jadi mental baja. Nah, semua konsep ini berada di kehidupan kita. Gitu ya kurang lebih. Nah, kemudian saya lewatkan. Oke, oke cukup enough Pak Ardi dari saya cukup mungkin ya. Terima kasih banyak. Oke, kemudian kalau teman-teman mau bertanya masih ada waktu ya. Mudah-mudahan sebelum sholat zuhur kita sudah selesai ya. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ardi dan ya, Bapak Ibu dosen yang barangkali juga mengikuti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Inspired atau tidak? Pusing kayaknya. Jadi teman-teman ini yang kami datangkan ini adalah levelnya sudah kalau bahasa kita kepala pabrik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi kepala itu ya harus seperti ini teman-teman. Nanti kalau teman di rumah sakit otomatis teman-teman harus menguasai semuanya juga ya. Kalau ini kan kita bicara industri ya, berarti teman-teman harus menguasai tadi tentang validasi metode analisis, kemudian nanti tentang formulasi dan lain-lain, bahkan sampai spek alat pun kita harus menguasai teman-teman. Sama seperti halnya kalau teman-teman di rumah sakit, nanti teman harus menguasai ya, otomatis pengadaan obatnya, kemudian menguasai bagaimana manajemen farmasi klinisnya, dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi tuh, jadi ini makanya di sini kalau teman-teman mau jadi level kepala, nah itu ini yang harus teman-teman kuasai. Jadi teman mau nggak mau harus jadi palu gada, apa-apa yang lu mau gue ada. Jadi memang harus menguasai semuanya. Nah, tapi tadi ada hal di akhir ya, ada hal di akhir yang teman-teman bisa jadi pelajaran bahwa kita semua itu tumbuh dengan beban, teman-teman, bukan dengan kesenangan. Kalau mungkin ada pertanyaan, teman-teman kapan lari paling kencang seumur hidup teman-teman? Kalau pertanyaan kapan?
Nah, kapan? Bukan lari dari kenyataan ya, teman-teman ya. Kapan? Saya ke teman lari paling kencang tuh mohon maaf ketika mungkin teman-teman dikejar anjing atau teman-teman mungkin kalau mungkin pernah dikejar apa pernah dicopet atau dibegal. Nah, teman tuh itu pasti teman-teman lari paling kencang. Itu sudah sunatullah teman-teman. Itu pasti em, waktu teman-teman paling effort untuk bekerja nah di situ. Jadi kita sebenarnya tumbuh dengan beban teman-teman bukan dengan kesenangan atau dengan main-main. Oke. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ian tadi. Mungkin supaya nyambung ya. Jadi teman-teman kalau tadi yang disampaikan Pak Ian untuk kualifikasi, jadi kalau kualifikasi itu ada bagian dari salah satu syarat kalau dalam analisis, syarat suatu analis dikatakan baik, yakni ketika alatnya terkalibrasi. Nah, kualifikasi ini satu level di atas kalibrasi, jadi kualifikasi untuk alat-alat yang sebut saja rumit, kayak misalkan mesin tablet. Nah, mesin tablet kan alatnya besar, dan juga rumit ya. Jadi tidak hanya satu dua komponen, tapi juga sudah banyak komponen dan juga tadi ada clue tadi yang disampaikan Pak Ian. Jadi mengubah mengubah sediaan dari misalkan tadi dari bentuk tablet, sorry, dari bentuk serbuk menjadi bentuk tablet. Nah, itu kan ada perubahan bentuk ya. Nah, itu berarti harus dikualifikasi. Nah, kemudian juga tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi kalau kalibrasi ya untuk alat yang sederhana. Jadi untuk kalibrasi misalkan pipet ukur, pipet tetes dan lain, nah itu namanya kalibrasi. Apalagi kalau tadi bingung Pak, tadi apa sih yang disampaikan Pak Ian? Kalau tadi itu yang disampaikan Pak Ian di awal tuh terkait kualifikasi. Nah, kualifikasi ini terkait proses pembelian alat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli alat di industri itu nggak bisa langsung kayak beli HP ya. Jadi cuma hanya beli HP-nya saja nggak bisa, tapi kita harus tegaskan misalkan kita mau beli alat tablet mesin tablet mau yang berapa kan mau yang berapa speknya speednya berapa 100.000 per menit kah atau mungkin 50.000 per menit nah itu kan bisa jadi dari industri dari produsennya biasanya kita bisa minta spek kemudian ketersediaan wattnya apalagi tadi ya watt kalau kita kan kadang suka listriknya sering mati nah apalagi eh, matinya lumayan lama ya nggak sehari 2 hari kadang nah itu juga berpengaruh nah ketersediaan listrik dan lain-lain, kemudian ketersediaan ruangan, kemudian ketersediaan air dan lain-lain itu menjadi pertimbangan untuk menyusun, oh ini saya mau speknya seperti ini. Nah, baru nanti diajukan, nah itu dinamakan dengan URS, namanya User Requirement System. Nah, itu yang nanti diajukan nanti ketika industri produsen sudah menerima, nah itu ada baru diproduksi sesuai spek yang diminta. Nah, baru nanti ada factory acceptance test, site acceptance test, dan lain-lain. Nah, itu yang nanti teman-teman akan pelajari. Tapi cuma intinya ada di beberapa hal di akhir. Nah, jadi itu nanti teman ini, ini teman-teman pokoknya materi ini kayak akan nyambung kalau teman-teman semester depan teman-teman melakukan KI. Ada yang tahu apa itu KI? Kunjungan ke industri ya itu baru relate banget itu. Jadi oh ini tuh yang disampaikan Pak Ian, ini tuh yang disampaikan Pak Ardi dan Pak Fajar. Nah, oke teman-teman, ayo ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau jadi asisten lagi? Ada yang mau melanjutkan karir di industri farmasi? Ada? Banyak ya. Ini ada Bapak, 192 ya. Wah, hebat ya. Bapak kalau nanyanya Hebat. nggak sesuai materi tadi boleh nggak? Boleh, silakan, Mbak Orel, silakan. Nggak apa-apa. Ya. Kenapa belakangan ini tuh kan banyak banget tuh di media sosial tuh yang beredar anggapan bahwa lulusan perguruan tinggi swasta itu tuh lebih susah dapat kerja daripada perguruan tinggi negeri. Nah, menurut pengalaman Bapak di industri farmasi, khususnya dalam proses rekrutmen di PT Sanbe, apakah anggapan tersebut tuh sesuai sama kenyataan yang ada di lapangan? Sama faktor apa aja yang sebenarnya paling menjadi pertimbangan perusahaan dalam merekrut fresh graduate? Makasih. Oke, makasih ya. eh, Mbak Aurel ya namanya ya. Dari mana Mbak Aurel asalnya? Dari Pekanbaru. Oh, Riau. Riau ya. Betul ya. Ya, terima kasih Mbak Aurel. Jadi
saya sampaikan kondisi yang terjadi ya, sesungguhnya seperti apa ya. Tapi teman-teman harus melihat dari sisi fakta di lapangan. Jadi eh, saya sampaikan itu benar ya, benar, benar. Tapi di dalam kebenaran itu sebenarnya ada sesuatu yang harus kalian pahami. Ada perusahaan yang memang di Indonesia khususnya, tapi nggak tahu kalau di luar ya, Indonesia yang menggunakan alma maternya dari apa namanya alma mater sebagai eh, jalur yang dapat masuk ke dalam perusahaan itu. Ada seperti itu. Saya pernah dulu kalau nggak salah di Bogor ada tuh perusahaannya. Jadi kalau kamu bukan alma mater itu susah untuk masuk ke sana. Ada yang seperti itu. Tapi eh, di perusahaan itu juga ada juga perusahaan yang dia memang alamaternya lain dari yang biasanya misalkan anggap dia negeri gitu ya. Kemudian ternyata ada juga yang lain dari situ. Artinya memang dia menggunakan sistem itu, tapi juga ada celah di mana yang lain juga bisa masuk selain itu. Kemudian berikutnya ada perusahaan yang tidak menggunakan atau tidak melihat label alma mater, tidak. Dia sangat netral ada. Dan mayoritas sebenarnya banyak yang netral sebenarnya. Cuman kadang-kadang isu untuk yang perusahaan tertentu mungkin karena pengen ke perusahaan itu sehingga perusahaan itu menjadi pandangan yang dianggap itu mewakili semua perusahaan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau memang kan rezeki itu luas ya, rezeki itu luas ya banyak company industri itu banyak gitu. Jadi kalau memang teman-teman ingin ke sana ya bisa apa namanya mencoba. Tapi jangan berharap lebih gitu ya karena memang susah kalau memang kita qualified sendiri tapi pada saat di sana sudah diblokade dan dia harus pakai alma mater dia. Biasanya kayak gitu tuh sudah ada kerjasama di antara perusahaan itu dengan kampus itu juga di awalnya. Misalkan dosennya memang kerja di sana atau misalkan eh, termasuk alumninya misalkan ataupun dia sudah ada kerjasama riset dan teknologi sehingga ini bentuk kerjasama antar perusahaan itu dengan pihak kampus biasanya. Jadi ya udah kalau kayak gitu misalkan dari kampus kita bikin MOU ya, kami berikan fasilitas riset, kami bantu, tapi alumni kita yang masuk ke sana. Jadi kalau bisa yang lain disortir gitu. Nah mungkin itu juga penyebabnya. Atau yang kedua bisa jadi ya sudah di sudah di brainstorming dari awalnya memang sudah di apa sudah di booking gitu ya. Jadi jalurnya ke situ. Mayoritas 80% dari situ, mungkin 20%-nya diberikan keluar. Karena ada kerjasama tadi. Itu ya misalkan. Ya ada unsur-unsur politis lah juga di dalamnya. Nah, ada perusahaan yang tidak melihat itu sama sekali dan itu banyak gitu. Dan itu banyak. Jadi tidak melihat alamat selama kamu qualified, kamu bisa membuat dirimu layak untuk direkrut, itu kamu tidak nilai dalam alma mater gitu. Nah, ada juga case-nya alma maternya mungkin dulu pernah melakukan kesalahan atau dianggap sebagai troublemaker lah di perusahaan itu. Alma mater B misalkan. Nah, itu juga menjadi trigger. Akhirnya perusahaan itu trauma, nggak mau lagi ngambil dari perusahaan B misalkan. Udahlah nggak mau lagi. Istilahnya mereka sebut dengan blacklist. Kita coret lah pokoknya nggak boleh lagi masuk karena dia dulu ada ini. Nah mungkin itu juga jadi trigger. Jadi sebenarnya kita lihat dulu kenapa perusahaan itu mengambil alamat tertentu karena apa? Pasti ada sesuatu di baliknya gitu ya. Tapi yakinlah bahwa perusahaan itu sesungguhnya mencari bukan alma mater sebenarnya. Dia mencari orang yang qualified. Itu dulu yang kita harus tanamkan di mindset kita bahwa kita harus punya tingkat kualifikasi kapasitas yang baik. Terlepas dari perusahaan itu memiliki kenalan, kamu kenalan siapa? Ini fakta juga ya, saya katakan. Ada perusahaan juga yang melihat bahwa pada saat di forum ada tulisan di forumnya, kamu kenal sama siapa di dalam? Kamu ada yang saudara atau siapa nggak? Ada di forumnya itu jelas tertulis. Jadi itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi itu bagian yang tidak objektif ya. Itu sangat subjektif. Tapi ya teman-teman tidak boleh fokus ke sana gitu loh. Banyak lahan-lahan rezeki yang memang tidak berbicara seperti itu gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman berbicara
Pak, ini menggunakan alma mater atau ini negeri, ini swasta. Tidak dilihat dari negeri atau swastanya, ya. Yang dilihat adalah kurikulumnya berbicara apa, relevansinya, kemudian kebutuhan dari industri dijawab sama tantangan industri dijawab sama kampus, dijawab sama anak-anak yang dihasilkan. Kemudian teman-teman juga di kampus aktif, misalkan gini, eh, di industri farmasi itu, di dunia pekerjaan itu sangat kental yang namanya komunikasi. Itu poin number one, ya. Nah, kadang-kadang kita suka susah berkomunikasi karena kita menganggap males atau bayi ini aja atau mungkin karena apa. Nah, sebenarnya komunikasi itu modal kita dulu gitu ya. Kamu punya kekuatan analisis yang baik, kamu punya kekuatan untuk melakukan investigasi yang baik terhadap masalah tertentu, kamu bisa lakukan alternatif mitigasinya, kamu sampaikan. Kamu diam, kamu simpan, tapi kamu nggak bisa sampaikan itu. Ya, apa yang mau orang nilai pada saat interview? Orang hanya mendengar, menilai apa yang kamu jelaskan. Nah, itu mungkin salah satunya itu. Cara untuk melatihnya adalah pada saat kamu melakukan suatu analisa, investigasi, root cause masalah, alternatif solusinya, ada korektif dan preventifnya. Kamu coba jelaskan itu ke orang kedua atau orang ketiga atau teman kamu atau siapapun mau dia dengar atau tidak, kamu jelaskan, kamu latih. Artinya gini, ketika kamu menjelaskan sesuatu yang kamu pahami ke orang lain dan orang lain memahami apa yang kamu sampaikan, target number one, well communication is good, kamu dapat. Tapi kalau kamu sampaikan yang kamu eh, orang yang kamu sampaikan nggak paham, kamu ngomong apa sih? Kamu bicara apa sih? Atau masih ada yang confused? Kamu harus latih lagi, ulangi lagi. Oke, masih belum paham. Belum pahamnya di bawah. Oh, kamu alurnya belum dapet. Sebenarnya apa sih backgroundnya? Kok tiba-tiba langsung ke conclusion misalkan. Jadi kamu latih komunikasi. Itu dulu yang pertama dari saya. Latih komunikasi. Yang kedua, tentu tadi ketika menemukan suatu problem, masalah, jangan lepaskan itu sebagai beban. Memang susah yang tahapan paling suatu ini. Saya jujur saya waktu masih kuliah juga kalau banyak tugas juga ya kadang-kadang saya ke tempatnya Pak Ardi tuh. Paling banyak ke tempat Pak Ardi tuh minta jawaban ya. Itu itu normali karena saya anggap itu hal yang kemalasan saya dulu waktu itu ya. Tapi saya melihat bahwa ternyata di dunia kerja nggak bisa kayak gitu. Masa saya mau nyontek ke teman saya ada solusi? Masa saya mau nyontek ke atasan saya? Justru atasan saya minta apa solusi dari kamu? Oke Pak, saya harus ke lapangan, cek. Saya harus cek ini. Lapangannya seperti apa saya kuasain. Lapangannya seperti apa saya tahu. Baru saya berikan alternatif solusinya. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita berhasil untuk mengendalikan diri kita untuk dapat mengontrol, dapat tadi menguasai aspek dan kita mampu menyampaikannya. Nggak peduli dia berbicara mengenai kampus segala macam, tapi yang penting dari kitanya selalu berpikir positif bahwa kualifikasi itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh perbedaan-perbedaan alma mater. Mungkin dari saya itu ya. Terima kasih, Mbak Aurel pertanyaannya. Jadi ada clue ya teman-teman. Jadi yang pertama biasanya ya karena beliau masih sering tektokan teman-teman. Asal teman tahu ya kalau beliau nih kemarin belum lama beliau share di ini ada alumni nih yang daftar di Sunway nih nggak diterima karena apa di CV-nya ditulis lebih cenderung ke dokumen. Aduh, cuma jadi ibarat kata dia tuh mungkin introvert ya. Introvert jadi hanya hobinya tuh ngulik dokumen dan lain. Nah, itu kan nggak bisa, teman. Jadi tadi eh, teringat kemarin ya belum lama ya. Wah, oke siap. Berarti kan saya berarti masih akan perlu disampaikan tentang komunikasi ya, teman. Jadi bagaimana tentang berkomunikasi. Nah, di sini biasanya kenapa kalau orang tuh sering menganjurkan untuk ikut organisasi ya. Karena di organisasi kan kita belajar bagaimana berkomunikasi, kemudian memahami orang. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ada kui yang kedua ya ini problem solving, teman-teman. Makanya kalau di kuis kan saya sering menyampaikan kan, kalau di kuis silakan berusaha untuk menyelesaikan soal kuis sendiri. Jangan nanya tanya kanan, tanya kiri, apalagi sekarang tanya AI, chat GPT dan sejenisnya. Nah, itu sebenarnya karena itu mengurangi kemampuan teman-teman dalam problem solving. Ini saya bocorin lagi gitu itu. Sebenarnya Pak Ian itu teman-teman itu sebenarnya bisa
bisa lulus apoteker di tahun 2011 sebenarnya. Jadi saya tapi beliau setelah lulus, beliau nggak langsung daftar apoteker. Tahu kemana teman-teman? Beliau bertapa dulu di Pare. Nah, selama 6 bulan ya Pak Ian ya. Selama 6 bulan bertapa di Pare. Nah itu teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, apakah soal swasta dan negeri? Enggak, tapi terkait value teman-teman. Added value yang teman-teman miliki itu apa? Kalau teman-teman punya value misalkan pengalaman sebagai asisten, pengalaman berorganisasi, kemudian ada punya added value misalkan bahasa Inggrisnya lancar, casisus, jacisus. Nah, justis ya kalau zaman sekarang. Nah, itu akan menjadi added value teman-teman. Makanya teman-teman untuk IUP di sini, nah untuk teman-teman IUP punya added value yang luar biasa yang akan sayang kalau teman-teman eh, akan sayang teman-teman eh, buang kalau teman-teman tidak memanfaatkan dengan baik. Tapi memang betul teman-teman ada memang beberapa perusahaan yang ada punya stigma sih, lebih tepatnya ke stigma ya. Kayak misalkan di Kalbe. Nah, di Kalbe itu terkenal harus matanya harus sipit. Nah, kalau mau Kalbe ya. Tapi enggak juga karena ada beberapa alumni kita yang masuk Kalbe juga matanya belok, kulitnya coklat juga tetap bisa masuk. Cuma memang tadi seperti Pak Ian sampaikan kadang memang karena di sana kan ada geng-gengan ya kalau bahasa kita ya. Oh ini alumni ini, alumni ini, alumni ini. Jadi ketika teman-teman mengawali, misalkan teman masuk perusahaan yang mungkin alumni kita di sana masih sedikit. Nah itu mungkin teman-teman harus benar-benar fight banget, teman harus struggling. Nah untuk apa? Untuk teman-teman bisa bertahan dan lain-lain. Beda mungkin dengan teman-teman yang mungkin banyak alma mater di sana sehingga lebih lebih mudah beradaptasi ya bisa tanya sini tanya sana nah seperti itu ya itulah yang membedakan sebenarnya mungkin stigma itu berasal dari situ jadi kalau udah banyak alumni di sana bisa nanya gampang banyak link tapi kalau bagi teman-teman yang baru nah teman harus punya uh, fighting spirit nah struggling untuk bisa membuka jalan untuk nanti adik-adiknya masuk ke perusahaan yang sama seperti itu. Ada lagi teman-teman, nah menarik ini kita kita berbicara makanya saya bilang ini bicara dengan kepala pabrik kayak gini. Enaknya teman-teman jadi tipsnya apa? Nah, apa yang dilihat? Nah, itu. Karena tadi saya sampaikan beliau masih kadang masih tanya saya, ini gimana nih karakternya? Oh ya, beliau minta masukan, oh ini oke nih, Riba itu oke, aktif organisasi dan lain-lain ya, nanyanya ke kami gitu. Seperti itu. Ya mungkin kebetulan saya juga mau sharing sedikit sebelum ini ya kalau ada pertanyaan. Saat ini kan saya sekarang menghandle operation nggak cuma pabrik ya. Jadi saya diamanahi untuk menghandle bisnis proses termasuk bagaimana keuntungan suatu pabrik, bagaimana produk itu dibuat dengan harga raw modalnya berapa, raw material, menghitung kebutuhan jumlah orangnya. Jadi kalau teman-teman bayangkan teman-teman punya toko lah atau mau bikin ayam goreng modalnya berapa, Bu Bata bayar apa namanya yang tukang masak berapa, ya, yang tukang kasir berapa, sampai didapatkan omsetnya berapa. Jadi mungkin nanti kalau dari aspek ekonomi, kalau ada pelajaran-pelajaran materi yang sifatnya kan ada tuh, misalkan kita untuk bikin apotik, berapa keuntungannya, berapa modalnya, berapa operasionalnya, berapa harga produksinya, berapa harga jualnya, berapa persen marginnya, berapa keuntungan bersihnya, keuntungan kotornya. Nah, itu teman-teman juga eh, ternyata saya baru ingat ilmu itu kepake setelah hampir 14 tahun ilmu itu kepake sekarang tapi saya masih terus belajar ya artinya gini eh emang tahapannya tahapan yang bagi saya tuh luar biasa ya karena saya alhamdulillah dipercaya sebagai eh, eh, apa bisnis unit head untuk menghandle kebetulan pabrik ini hanya ada dua di dunia ya alhamdulillahnya ada dua saya sempat sampaikan ke Pak saya Pak di kemarin mohon doanya Pak saya bilang anak UII di sini cuma ada dua juga. Di bagian HRD itu ada namanya, saya lupa namanya siapa. Ada namanya Pak Habibi itu di bagian HR. Dia dulu psikologinya UII. Pada saat saya join ke sini dia langsung WA saya. Bapak dari UII ya? Iya, oh ya udah. Akhirnya ketemu sama saya. Jadi ada dua alumni UII di sini dari psikologi. Dia angkatan 2000
2027 di bawah saya setahun. Saya apoteker. Jadi ada dua apoteker sama psikologi alumni UI itu ada di sini. Hanya ada dua. Dan pabrik ini hanya ada dua di dunia, di Indonesia, Lampung, dan satunya di Hong Mau. Hong Mau, Hong Mau itu di Thailand. Thailand. Ada dua. Mensuplai kebutuhan global. Bayang nggak? Global tuh cuma kami berdua ini aja, ya saing-saingannya. Jadi ini hal yang saya pikir luar biasa ya, luar biasa. Bahkan untuk nggak pernah terbayangkan bahwa saya bisa menghandle sebesar ini gitu. Jadi makanya ke depan, jadi ini buat inspirasi buat teman-teman bahwa apoteker itu tidak hanya berada di rumah sakit, di industri, tapi bahkan lebih dari industrinya sendiri. Bahkan saya diamanai sebagai jembatan untuk terhadap Eropa gitu ya, bersaing dengan Hangzhou itu, dengan Thailand itu cuma ada dua di dunia. Karena kalau berbicara obat chemical tuh pasti ada side effect-nya ya. Jadi sekarang ini company ini berbicara mengenai no side effect. Karena apa? Ya bahan alam, gitu, bahan alam yang itu diproduksi untuk kebutuhan dunia. Jadi teman-teman juga artinya em, aspek ekonomi itu menjadi basis, jangan dilupakan juga ya. Ini ternyata penting di industri karena sudah level atas. Kalau teman-teman punya cita-cita di industri itu pasti berbicara mengenai omset, omset, revenue gitu ya, berbicara mengenai gross margin, gross profit, kemudian berbicara mengenai aspek-aspek profit lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Ati. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi teman-teman, mungkin the last question ya. Jadi, oh ya, masukkan lagi, lupa saya. Saya kadang sering di chat, alasan kenapa sih alumni kita tuh jarang yang masuk industri karena lebih suka di apotek. Nah, ini yang mungkin jadi masukan untuk teman-teman ya. Biasa karena proses di industri itu prosesnya panjang, teman-teman. Jadi ada setelah seleksi administrasi, kemudian nanti ada ujian masuk, kemudian ada lagi nanti interview. Interview kan biasanya 4 tingkatan ya. Ada user, kemudian ada sampai pimpinan dan seterusnya. Nah, itu memang prosesnya lama. Dan memang dibandingkan kalau di apotek kan teman mungkin cuma masuk ngasih lamaran diterima ya. Cuma mungkin seleksi yang biasa saya cepat. Nah, tapi ya itu ibarat kata ada usaha juga ada hasilnya. Jadi kalau memang teman mau mau masuk ke industri apalagi sampai ke Pak Ian karena beliau juga eh, karena beliau rekan saya, teman saya, teman satu angkatan, bahkan teman eh, ya satu kelas dan lain-lain ya, udah 20 tahun berarti ya, Masya Allah. Jadi saya tahu beliau proses perjuangannya dari Sanbe pernah ke mungkin keluar sebentar pindah ke industri lain. Nah, saya juga tahu prosesnya sampai akhir lagi CLBK ke Sanbe, wah Masya Allah ya. Ya. Bahkan mungkin iPad Hmm. beliau masih saya ingat. Enggak lah, saya nggak saya share di sini. Hmm. Astagfirullah. Nah, Ya, kemudian tapi itu sekarang udah nggak disambil lagi Pak Adi, jadi nggak bisa lagi buat bantu misalkan nanti interview teman-teman di sana. nah Paling ya teman-teman makanya aduh teman-teman harus banyak masih di sana. Nanti tinggal ini aja ke sana. siap siap. Oke, ada lagi teman-teman. Oh, tadi kayak ada yang raise hand, teman-teman. Ayo, Lagi last last question. question ya. Mau jam 12 ada lagi teman-teman. Silakan mumpung masih bisa silaturahmi. Tadi ada yang raise hand. Ayo, silakan. Nggak ada. Kalau nggak raise hand, lo bisa langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, teman-teman, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ian dan juga terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kita juga sudah zuhur ya. Terima kasih atas berbagai insight-nya Pak Ian. Semoga makin sukses di tempat yang baru dan juga Ya. diberi kemudahan dalam menjalankan amanah-amanah barunya. Dan juga untuk teman-teman, mudah-mudahan hari ini bukan hanya sekedar materi, tapi juga bisa menjadi insight bagi teman-teman nanti yang mau sukses, mau maju, dan ini menjadi pelajaran ya, bahwa yang namanya ilmu tuh tidak ada yang sia-sia. Mungkin hanya kalau teman-teman ketemu alumni yang baru lulus biasanya berapa persen sih ilmu farmasi yang diajarkan di farmasi yang kepake cuma 10%. Itu sebenarnya karena mereka baru memulai. Karena ilmu itu tadi seperti Pak Ian sampaikan ya, akan ada waktunya. Karena mungkin mengutip dari berbagai sumber ya. Segala ilmu itu ada masanya, segala masa itu ada ilmunya. Jadi teman nanti akan belajar terkait pentingnya ilmu ketika sudah waktunya. Terima kasih Pak Ian dan juga teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillahirabbil Asyhadu an la alamin. ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih Terima kurang kasih mohon ya maaf. semuanya, sukses Assalamualaikum selalu, warahmatullahi sehat wabarakatuh. semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih ya, mohon maaf lahir Oke. batin, sukses Terima selalu, kasih sehat Bapak. selalu ya. Amin, Iya amin, Bapak. amin. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Yuk, Warahmatullahi yuk, wabarakatuh. yuk, Makasih, makasih. Makasih, Bapak. yuk. Iya Bapak. Semangat. Presensi nanti saya Assalamualaikum ambil dari warahmatullahi ya, wabarakatuh. dari waktu online teman-teman. Iya Pak. Izin ya. Yuk, silakan. Thank you, Mas Bro. Makasih, Pak. Yuk, Makasih, Pak. yuk, Terima saya kasih izin banyak, ya. Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Izin end meeting ya. Yuk. Iya